Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semua all team ya. Eh, ini nanti mungkin bahasanya akan sedikit saya persingkat, tapi yang jelas teman-teman itu mudeng. Nanti kalau nggak mudeng, tanyakan langsung aja nggak apa-apa. Soalnya saya juga terkendala karena kita itu kan jam operasional 24 jam. Ya, untuk menemukan kita bersama itu ya contoh kayak sekarang aja tak bela-belain, mungkin Mas Kevin juga tadi malam lihat lah, Bapak juga di sini. Saya tuh nyampe rumah itu jam 2 kurang ya, kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi saya pun berusaha untuk bersikap, bertindak dalam pekerjaan itu profesional dan harapannya teman-teman juga seperti itu. Ya, naik ngomong ibaratnya yang kesel ini tuh dan itu segala macam, anak sing lebih kesel. Ya, ini pun saya istilahnya briefing ini juga penting juga untuk teman-teman semua ya, jadi nanti dalam berjalannya itu sudah terauto sistem ya, apalagi di sini juga kan banyak juga teman-teman yang baru, jadi ya sedikit mengurangi beban saya itu gitu ya. Jadi tadi eh, saya dengan Bapak dan teman-teman rekan yang lain termasuk mungkin di bisnis Bapak yang lain ya, ada Bu Iin, ada Bu Intan juga, tadi ada teman part time kayak gitu ya. Jadi poinnya secara garis besar memang membangun kedepannya itu usaha yang dinaungi oleh Bapak lah, katakanlah seperti itu, bagaimana untuk maju berkembang ya, intinya untuk kesejahteraan kita semua selaku katakanlah pekerja ya yang bekerja di sini ya, pada poinnya seperti itu. Nah, untuk menuju ke sana kan butuh sebuah proses, butuh sebuah adaptasi, butuh sebuah perencanaan ya, dan segala macamnya, termasuk kayak ini kan selaku SDM-nya ya, karena kita kan sebagai pelakunya yang istilahnya kalau kita di bidang kuliner, dalam pelayanan, dalam mengolah masakan dan sebagainya ya, teman-teman tahu sendiri ya, intinya seperti itu ya. Walaupun memang dalam perjalanannya yang cukup katakanlah cepat ini, saya berusaha untuk istilahnya juga gerak cepat, berpikir cepat ya, untuk semuanya tujuannya kayak gitu. Nah, ini yang tadi saya share ya ke Bapak, yang tadi juga Bapak yang ngirim, ini akan saya jelaskan ya poin-poinnya. Jadi nanti teman itu nggak bertanya-tanya atau mungkin salah info atau bagaimana, karena memang prinsip saya dimanapun saya bekerja, dimanapun saya bergaul itu open sharing ya. Jadi istilahnya saya tuh gak ada dusta di antara kita lah, katakanlah di sini saya juga, ini juga sedikit informasi ya buat teman-teman ya. Jadi mungkin Mbak Ropi nggak ikut ya nanti. Tadi kan Bapak itu tadi pagi sudah mengirim yang file ya, yang itu di situ ada tertera tuh manajernya, ini Bu Iin, ini bagian Mbak Intan dan sebagainya, termasuk saya ditunjuk diberi amanah ya, katakanlah bahasanya di situ sebagai manajer, memanage semuanya, mengontrol, memonitoring ya, istilahnya menjadi leader ya teman-teman. Bukan berarti saya itu ibaratnya senang dengan posisi saya, tapi ini adalah sebuah tantangan buat saya karena tugas dan tanggung jawab itu semakin berat ya, nambah ya. Walaupun memang dari awal saya datang ke sini juga sudah istilah eh, dicoba dites dan untuk istilah membenahi ya semuanya ya, karena memang ya alhamdulillah berdasarkan pengalaman saya juga, jadi bagi saya karena sudah melakukan itu jadi memang nggak terlalu berat, cuma memang beratnya jujur secara kualitas tidur gitu kan, saya jujur paling tidur 2 jam 3 jam, kontrol di grup ya, dari shift 3 belum lagi nanti mesti jam 4 kayak gitu mesti saya udah balas komen dan sebagainya lah. Nanti biar kedepannya tuh berjalan enak ya, teman-teman juga kerjanya udah jelas ya, termasuk haknya juga udah jelas kayak gitu ya. Nah, ini saya akan bahas dari yang pertama. Jadi ini memang sudah saya buat. Nah, nanti kita akan print terus tempel ya, untuk sebagai pengingat ya, pengingat kita itu kan. Mungkin kalau teman-teman kan ada yang belum berpengalaman, entah itu di dunia resto cafe, apalagi hotel ya gitu kan. Ya ini pun aturan-aturan job desk-nya sesuai posisinya itu dibuat secara umum dimanapun usaha F&B atau hotel resto berada ya, kita menyesuaikan dengan yang ada di bursa kuliner tentunya ya, itu nanti akan saya tempel ya
Oke, clear. Yang kedua, nah ini untuk sistem pembayaran upah dan gaji, nanti juga saya akan share ya ke teman-teman, istilahnya bahasanya katakanlah secara akad ya, secara akad, secara aturan main katakanlah seperti itu ya, termasuk kayak misalkan yang training yang baru ya, belum genap 1 bulan, nanti dihitung secara prosentase ya. Terus ibaratnya ini masih dalam uji evaluasi, masih dalam penilaian, masih training lah. Nanti ketika memang skill dengan itu katakanlah memang sesuai dengan harapan kita dari manajemen ya, nanti kan porsinya atau levelnya akan naik, otomatis juga bayarannya juga akan naik sesuai dengan apa yang saya sampaikan waktu interview ya, dan istilahnya menyatakan dengan untuk bergabung ya. Dan info juga, jadi kemarin terpipil terus tadi selesai saya udah menyampaikan ke Bapak juga untuk nominalnya, itu gitulah. Nanti teman-teman ngirim foto KTP ya di grup sama nomor WA-nya ya, nanti jadi dibantu sama istri saya untuk dibuatkan rekening untuk menerima gaji ya, jadi nanti nggak perlu ke bank kayak gitu ya tuh. Nah, paham ya sini ya kayak gitu. Nominalnya nanti akan saya jelaskan, ini untuk meningkat durasi. Terus yang ketiga, jadwal absensi dan rollingan absensi ya. Kemarin sebenarnya memang sudah ada jadwal absensi ya, cuma memang kan ada yang sesuatu yang saya menjaga perasaan dan memang saya harus menunggu Bapak untuk mengirimkan sebuah absensi itu ya, termasuk nanti untuk katakanlah aturan main rollingan absensi gitu kan. Mungkin misal contoh Mas Wahyu ya di bagian cook sama Mas Gilang atau sama Mas Ferry ya, katakanlah nanti misal Mas Ferry kok ada keperluan misalkan di pagi hari ya, contohnya ya ada acara keluarga memang yang nggak bisa tinggal sama istri, nanti bisa tukeran sama Mas Wahyu atau Mas Gilang ya, ibaratnya kita ya saling toleran lah di situ ya. Jadi nanti kan itu nggak selalu nggak baku loh, nggak selalu harus misalkan Mas Wahyu pagi terus, enggak kayak gitulah. Nanti posisi saya itu akan fleksibel ya, terutama untuk di jam-jam darurat gitu kan. Jadi nanti ya saya kan di sini bisa membantu ya, bisa memonitoring, terus bisa mengevaluasi, termasuk untuk strategi marketing ke depan bagaimana, mungkin ada keluhan apa, jadi nanti kan kita cover antisipasi keluhan dari customer, entah itu pelayanannya lama, entah itu mungkin loose dalam cita rasa ya, atau mungkin dari waiternya ada yang kurang ramah atau bagaimana ya, intinya dengan SOP itu ya, begitu jelas ya ini ya. Oke. Nah, terus yang keempat ya, ini hubungannya dengan logistik. Kemarin memang sudah ada beberapa MOU dengan supplier. Ya, memang mungkin nanti akan saya analisis untuk yang logistik yang sekiranya memang belum ter MOU, atau mungkin kayak contoh tadi malam beli tabung gas gitu kan. Dan kemarin kan juga sebenarnya itu karena memang untuk plot job desk-nya kan masih acak-acak ya kayak gitu ya. Nanti kita akan plotkan misalkan di jam segini shiftnya siapa, nanti untuk mencatat dan mengeluarkan nota order, nanti dikirim ke suppliernya. Nah, nanti kan ada nota dari supplier masuk ke Vanessa untuk pembayarannya, itu gitu ya. Itu gampang, nanti bisa sambil rollingan, itu sambil jalan ya. Terus untuk stok juga ya, tadi Bapak juga bilang untuk tabung nanti akan ditambah. Jadi nanti kita akan stok sekalian kayak gitu ya. Terus kalau dalam pelaporan kan memang harus pakai nota, kayak semalam kalau aku beli tabung aja itu pakai nota tuh yang aku share di itu grup ya, atau Mbak Nesa itu yang ngirim. Paham ya di sini ya. Nah, untuk mekanismenya tadi saya juga sudah ngobrol sama Mbak Nesa sama Mbak Agustin kayak gitu. Jadi ya itu intinya, nanti dari teman kitchen melogistik keluar nota order ya, kirim ke supplier ya, nanti nomor-nomor supplier kan sudah ada kayak gitu lah. Nanti berhubungan juga nanti sama Mbak Nesa untuk urusan pembayaran nota kirim, nanti kan Mbak Nesa ngirim ke bagian ini ya Mbak, di bagian kasir ya laporannya ya. Itu jadi Bapak itu juga nanti memonitoring ya. Terus nanti ketika barang datang, misalkan datangnya di shift 1, nanti difoto ya, difoto kayak gitu. Terus yang kelima, nah ini cara pengorderan logistik dan cek logistik dan sistem pembayaran udah barusan jelaskan. Nah, terus yang keenam, MOU karyawan, jadi nanti akan dibuatkan oleh Bu Iin. Jadi
buin ya, nanti dibantu itu Mbak Rofi nanti masuk ke staf sana di kantor di Leduk kayak gitu. Nanti Mbak Rofi nggak di sini lagi, nanti di staf sana membantu Mbak In, ada Mbak Intan juga di sana nanti untuk urusan eh, apa MOU secara tertulis atau mungkin tadi Bapak juga menyampaikan tanda tangan secara digital ya, secara jelas nanti akan segera dilakukan. Tadi sudah dibahas kayak gitu ya. Ada pertanyaan ini yang MOU? Ada ya? Gitu. Nanti kan di situ tertera nominal ini masih dalam training ya, terus nanti lepas training nominalnya berapa dan sebagainya kayak kemarin saya interview itu kayak gitu. Terus yang ketujuh, kelengkapan pendukung ya kayak seragam. Nanti juga kita akan carikan, tadi saya usul kalau kafe-kafe resto sekarang kan modelnya tuh beli celemek sih mandan keren itu loh, yang kayak di Instagram gitu kan. Jadi kalau misalkan kita pakai kaos gitu kan, apalagi kaosnya 1 2 gitu kan, jadi nanti kayaknya nggak bisa gonta-ganti ya. Kalau kitchen juga elegan juga pakai apa celemek kan, tapi bukan celemek yang model kayak gitulah, kayak gitu kan, kurang kurang priwe gitu kan. Ya ada celemek sing murah itu anu bagus loh, di Instagram kan ada nggak sampai 100.000, tapi kan bahannya bagus. Terus nanti kita branding aja bordir ya, bursa kuliner kan lebih lebih keren gitu kan. Selain selain istilahnya selemeknya keren, juga kita dalam kinerja ya juga keren juga gitu kan kayak gitu. Terus nanti juga ada pemasangan CCTV ya kayak gitu. Terus penataan kitchen ini juga termasuk menjadi PR kita semua ya, nanti ditata coba yang lebih tertata lah, soalnya kita kan ada menu yang hot copek itu semalam udah tak benerin mas, apa kompornya hijau. Jadi kayak apa ya, ganti karete, ganti karete biar nanti kan dalam bergerak kan kepenak loh, sacet gitu. Saya baru sih nyuci genap pak, nek muncrat. Banyu sing nyuci Yang sanding tempat sampah. Karena banyu metu. Jadi itu mas, jadi itu kendalanya kan enggak mungkin karena apa kayak saringannya kan wis pecah-pecah, kotoran kadang nek lagi gugup mesti orang kesaring kan, ngono akhirnya bangkot. Nah itu kan masalahnya mas, makanya kemarin juga udah 2 kali saya bersihkan itu sama Vilda kayak gitu. Jadi ya kudu mantan ya apa mantan detail kan, pokoknya buang mas itu ya, walaupun lagi rame apa ya, nek biasa kan mau tempat sampah kan nangis sore nas dari buang gitu kan. Terus untuk yang sampah basah sama sampah kering kan kemarin udah tak jelaskan ya. Sing sebelah kompor kasing ember yang nggak sampah kering gitu kan, sing gede ya, sing gede sih misalkan arep nggak sampah kering karo basah orang masalah. Yang saya soroti kan sampah basahnya itu, takutnya nanti kalau sudah ramai kayak kemarin kan sempat menumpuk, hubungannya dengan pengambilan durasi tukang sampah ya. Bok nasi nanti mampu nggak enak sama yang sebelah yang bawah gitu kan, nggak enak ya. Walaupun kemarin saya juga udah takut beli gitu kan, tapi juga kalau misalkan terlalu numpuk juga risih juga di mata, apalagi kan orang customer mau sholat ke belakang, mau ke toilet ke belakang dalam sampah kayak gitu kan. Nah makanya nanti kita siasati aja ketika memang sudah istilahnya kelihatan banyak belum diambil, semisal ya adalah rame, turunin aja itu di bawah sing sebelah pojokan itu, nanti saya kasih lihat itu kemarin juga ditaruh situ ya. Insya Allah juga nggak mengganggu juga, itu kan juga di apa ikat sama kresek sampah kan kayak gitu. Terus ya ini pematangan teman-teman ya, pematangan SDM. Jadi nanti apa ya, ini juga saya membagi waktu juga ya, karena di sini juga ada Mas Ferry, Mas Gilang gitu kan. Kalau Mas Kevin ya udah lumayan inilah ya Mas, mungkin kayak semalam cuma memang butuh ya apa dan grogi apa, tapi ya overall ya wis mudeng gitu kan, memang butuh butuh istilah kebiasaan ya itu. Tapi kalau secara konsep dasar, secara basic dengan saya yakin dengan sudah paham kayak gitu, termasuk Mbak Nesa juga ya Mbak. Jadi saya juga apa memberi masukan gitu kan, untuk nanti lebih rinci pengeluarannya apa aja gitu kan. Terus notanya nanti dikirim, ada fotonya dan sebagainya ke grup untuk grup kasir ya, itu untuk keuangan ya. Jadi Bapak nanti juga bisa memonitoring, termasuk saya juga kan nanti bisa memonitoring omset harian, omset per shift, omset per minggu, sampai omset per bulan. Ya itu monitoring itu sangat penting ya. Ya apalagi saya nanti harus mengatur strategi bagaimana, termasuk per shift itu
yang kelihatannya lemah di mana nanti kita genjot gitu ya di bagian situ. Lah nanti kita analis kesalahannya itu di mana, di SDM-nya kah? Ya SDM kan macam-macam, misalkan dari cooknya, maaf ya, istilahnya dalam pengolahan nggak benar gitu kan, dari cara pengolahan, terus cita rasanya dan sebagainya ya, atau mungkin pelayanan dari waiter gitu kan, kurang ramah, kurang senyum atau gimana, ya itu bisa jadi. Nah ini berlanjut termasuk yang standar cita rasa ya, ibaratnya saya juga alun-alun sudah ngajarin kayak ke Mas Wahyu, teman-teman yang kemarin sering sama saya gitu kan. Terus dalam penyajian nanti kita satukan aja. Kalau penyajian saya nggak mematok harus harus katakan sing model kayak saya enggak, tapi sing sekiranya patut ya cantik gitu kan. Tapi kita harus punya standar baku gitu loh. Jadi nanti ketika misalkan Mas Gilang sama Mas Ferry atau sama Mas Wahyu, misalkan contoh roti bakar gitu kan. Jadi nanti platingannya tuh sama, modelnya sama, dan isiannya sama gitu kan. Kayak gitu. Ya. Contoh kayak semalam apa pisang goreng original gitu ya, mungkin ya saya sudah kepikiran gitu, jadi tujuannya memang ya menyajikan makanan yang enak tapi juga tampilannya juga bagus gitu ya. Ya kalau menurut saya itu yang ini aja langsung tak patok aja yang pisang goreng itu yang original ya Mas Wahyu ya, jadi nanti dibelek tapi nggak sampai putus ya, mana nanti ngek kayak gitu nanya tak penyet sing biasanya aku goreng itu kayak gitu. Soalnya ngapunten kalau misalkan satu itu batang terus dibelah jadi dua ya, anu dijejer-jejer kayak gini ya, ya patut dimakan memang kayak gitu. Tapi anu aku nek ndeleng ya kayak nang warung kopi biasa atau kopi atau kopi gitu ya kayak gitu kayak lah kayak ini nih. Soalnya anu orang anak toppingnya ya, jadi orang ngasih ngomong percantik gitu. Terus juga itu Mas apa, misalkan goreng cabe ya, sing sambel minyaknya sedikit baik. Soalnya aku juga ngomong sama Mas Mary ya, ini loh banyak temen nanti kalau misalkan habis goreng apa lombok kaken ya, apa mending kok goreng ayam, apa mending ayamnya sing tuku dua anak kan kepedesan, tetap anak rasa pedes ya. Itu mending sedikit aja, itu juga ngirit untuk di minyaknya. Jadi kita harus punya feeling juga dalam mengolah makanan termasuk minyak dalam penggunaannya. Soalnya nek kakean juga misalkan contoh kayak ayam tepung gitu kan. Ya misalkan wis cukup semene ya wis jangan terlalu berlebihan. Soalnya nek ayam tepung itu kan maprul ya tepungnya ya. Kayak gitu nanti sering dipakai juga nanti jelantai banyak. Ya orang katang dan sedikit main tempo di jogi gitu ya. Ya untuk sepetil akan lebih hemat seperti itu. Tapi kalau ketika memang sudah kelihatan hitam, jangan dipaksakan. Itu memang sudah jelantah. Ya kita buang. Secara kesehatan juga nggak bagus. Secara tampilan untuk di makanan juga nggak bagus. Makanya perlu nanti timing dalam apa mengatur atau menaruh jumlah minyak untuk dimasak untuk bahan baku apa, termasuk wajan gitu kan. Misalkan kayak bahan menggoreng ya ya usahakan jangan dicampur dengan bahan yang lain yang nanti akhirnya berdampak ke olahan makanan tersebut ya. Memang saya juga maklumi wong kemarin tempatnya si Sembrawu, terus aku kepengen anak tangkringan tambahan ya, cuma kan kena burung kecendak gitu kan, wis kepikiran bae jangan enak dagang ya masak butuh tangkringan terus nggak sing kantolan sampitan ya Mas, jadi mereka kepenak gitu loh ya. Kadang-kadang misalkan walaupun itu meja bersih kelihatan bersih dilihat tapok, tapi nek kan wong deleng apalagi konsepnya open kitchen kan ketone gimana loh, saya sendiri loh nggak usah customer, saya sendiri aja nggak nyaman gitu loh kayak gitu. Terus penataan kayak kresek gitu kan yang buat take away ya, terus penataan bumbu-bumbu dan sebagainya ya untuk lebih rapi. Ya aku lagi orang ngomong, lagi orang nyalah sama sekali ke siapa-siapa enggak ya, memang kita nanti kerja bareng aja dirapikan semua kayak gitu ya. Kadang ya anak lagi rame yang penting geladak kalau nggak sempit ya di sawang memang orang kepenak kayak gitu kan. Ya itu untuk merimen nanti kita rapikan ya, termasuk ini yaitu nanti penyajian ya, standar olahan sama pelayanan kan kemarin sudah saya sharingkan juga. Paling nanti PR-nya untuk apa ya, resep atau mungkin penyajian aja udah kayak gitu ya. Terus yang ke-10 report keuangan dari omset, pembayaran logistik dan skema perputarannya. Lah ini hubungannya dengan Mbak Nesa, ini yang poin 10 ya Mbak, itu yang tadi sudah saya ajarkan. Dan nanti untuk program schedule bulan Juli yang mendatang itu kita rencana akan endorse ya,
Terus mungkin ini opsional nanti bisa menyebar brosur, kan nanti ada mahasiswa-mahasiswa baru tuh ya di bulan Agustus ya. Nah, nanti itu eh, bisa pakai trik ini kayak gitu. Terus promo paket ya, nanti sambil ngeliat responnya bagaimana setelah di endorse dan sebagainya, itu kan bisa untuk main branding lah ya. Kalau promo itu main branding, jadi nggak terlalu monoton gitu loh kalau kita punya bisnis ya. Termasuk ini juga nanti ada program delivery ya, nanti bisa dibantu oleh Mas Filda, tapi juga nanti juga dia bertugas untuk mengkondisikan kebersihan ya, terutama kebersihan di area customer, terus toilet belakang gitu kan, jangan sampai pesing dan sebagainya, untuk saling mengecek gitu. Karena delivery apalagi ini kan belum dirilis, dan kalaupun sudah dirilis kan juga kelihatannya kan belum terlalu ramai ya. Kalaupun misalkan sudah jalan ya kan, kan nggak setiap waktu ibaratnya berdekatan delivery terus kan, mungkin belum lah ya sih, mesti tetap ada waktu buat ngurusin kebersihan gitu. Ada pertanyaan monggo. Itu yang ATM-nya mau bikin apa? Mandiri. Mandiri. Aku udah punya. Ya kalau udah punya ya udah nggak usah bikin. Kita nggak usah ngirim foto KTP ya. Nggak usah. No. Di sini yang udah punya Mandiri sama. Soalnya rekening dari Bu In itu kan buat Mandiri tadi udah difoto sama istriku gitu kan, maksudnya untuk menghemat biaya gitu loh. Itu dan lebih mudah juga. Jangan Mas Gilang udah Punya sih tapi lama udah nggak digunain. ya, intinya masih bisa nggak, takutnya mau ke dormen nggak bisa dipakai itu. Dan biayanya cuma tadi istriku bilang berapa ya, 20 atau 25 tok gitu. Jadi nanti dari uangnya teman-teman itu kan rekening kan juga dipakai teman-teman. Jadi intinya ya, aku ya terima kasih ke teman-teman ya, karena saya istilahnya resmi ditunjuk ya, istilahnya jadi leader di antara teman-teman. Bukan berarti saya itu nanti akan seenaknya sendiri atau mau apa ya, katakanlah seenaknya sendiri lah, aneh-aneh gitu ya, enggak ya. Ibaratnya kita semua sama, kita kerja tim ya, termasuk juga kedisiplinan. Ini yang saya sangat soroti. Bukan saya sok kepriwe gitu ya, enggak. Saya memang dididik ibaratnya kalau dalam hal pekerjaan dari dulu pun, dari sekolah ataupun sampai istilahnya dulu training ya, terus bekerja memang sudah dibentuk seperti itu. Dan harapannya teman-teman juga harus bisa mengikuti bahwa oh ya, kayak aku kerja loh, kita harus profesional loh, aja dablongan terus aja telat-telatan dan sebagainya. Saya nggak mau ibaratnya ngomong sing katakanlah kayak yang di grup lah, ibaratnya sekarang darurat banget pengangguran ya. Jangan sampai nanti istilahnya menjadi penilaian bagi saya, daripada saya ibaratnya apa dikira nggak bisa bekerja atau bagaimana ya kan. Saya kan ibaratnya mending ngomongin jenengan itu gitu. Saya pun bukan berarti merasa jadi nanti saya anaknya sendiri, itu enggak ya. Walaupun saya ibaratnya kerjanya nggak bener atau apa ya, saya juga istilahnya nggak masalah untuk dievaluasi. Karena tujuannya apa? Tujuan kita kerja kan di sini bahasanya F&B service ya, ya kita melayani tamu dengan baik ya. Bagaimana kalau kita misalkan nggak disiplin? Bagaimana kalau kita dalam hal berkoordinasi itu saya enaknya sendiri, mau ngatur jadwal sendiri ya. Ini saya ngomong atas dasar profesional pekerjaan. Jujur Mas, di sini saya tuh nggak terlalu high pressure. Aku ngomongnya seneng gelewean, sumpah. Memang gelewean. Tapi ketika istilahnya kita bekerja, kita harus bisa memposisikan diri ya. Jangan dipilah-pilah antara personal sama pekerjaan. Saya sudah bilang seperti itu berkali-kali. Apalagi sing baperan aja ya. Kita menciptakan suasana kerja yang enak, nyaman, mengalir gitu kan, harmonis sesama teman, tapi kerjaan beres gitu kan. Aku pun nggak akan terlalu saklek. Kenapa saya ibaratnya kok saya sampai menyampaikan ini lagi? Karena teman kita katakanlah ya masih belum disiplin. Filda mana belum datang, ada mana nggak ada konfirmasi ya. Nah aku ngomong ibaratnya orang hormati aku nang grup ya, apalagi nggak komen dan sebagainya. Saya bukan yang masalah untuk kepengen dihormati, itu enggak, sebagai konfirmasi bahwa oh ya kewis maca umpamanya, atau mungkin konfirmasi kehadiran kan gitu ya. Aku belum ngecek nih dia sudah baca apa belum tadi, tapi sempat tadi aku ngecek kayak gitu kan, cuma tadi lagi ngobrol sama bapak tadi lama juga aku belum ngecek lagi. Tapi kan aku pikir secara logika lah, jamaah yang lainnya kok urung tangi loh,
kan wis keton banget wongnya males, ya kan? Saya gini Mas, nggak eman-eman ibaratnya mengevaluasi katakanlah. Ini kan teman-teman masih dalam proses training semua, ya kan? Saya bicaranya profesional pekerjaan. Jadi saya harap juga nanti kan di MOU itu ada pasal yang mengatur ketika misalkan teman-teman mau keluar itu juga ibaratnya kita datang baik, keluar pun baik, ya kayak gitu. Jadi nanti kita dari manajemen juga gampang aja, jangan jangan contoh kayak yang kemarin udah keluar terus kita akhirnya nggak mengeluarkan uang training. Dimanapun tempat kayak gitu Mas, secara umum. Makanya kita jaga apa sikap ya, jaga itu kita, jaga kedisiplinan kita itu kayak gitu. Soalnya apa? Kalau nggak tegas kayak gitu, nanti bebannya di saya yang ngurusi banyak banget. Akhirnya aku sing kok gelem-gelem malah meriangan ya kan, wis kurang turu mikiri bocah ini tuh. Saya gampang aja lah. Wong siki sing nganggur ya kayak kasarane ya. Ini bukan lagi saya menekan jenengan enggak, mesti ini saya membuka pola pikir jenengan. Emut nek pas lagi nganggur, emut itu kan. Kedisiplinan itu penting, apalagi kita lagi ibaratnya ini usaha katakanlah jasa yang berhadapan langsung dengan customer. Lah kepriwe nek arep carane kita dalam persiapan telat ya, nggak ada konfirmasi, kan ngesuwi kan. Saya harusnya sudah nggak memikirkan SDM lah, aku mikirin SDM, baik kapan jalan caranya untuk melakukan strategi marketing dari sini rame kan kayak gitu. Harapannya ibaratnya bapak pun kan seperti itu. Jadi ini usaha itu nggak secara istilah apa ya mutlak punya bapak atau keluarga itu enggak. Jadi kita rawat rumah kedua ini katakanlah lingkungan kerja ini untuk kita istilahnya mencari rezeki ya kita rawat benar-benar. Masih banyak orang yang kepengen kerja sumpah ya. Ini saya cuma hanya mengingatkan, termasuk diri saya juga kayak gitu. Nah karena wong kesel ya lumrah ya. Saya juga ngerasa ini hari ini ya katakanlah tidur semua baru 2 jaman ya kesel. Tapi kan karena bapak istilah waktunya terbatas di sini dan poin-poin yang penting itu memang perlu bagi saya dan saya sampaikan juga ke teman-teman ya. Ibaratnya kan aku juga membelani teman-teman juga nih buat intinya buat kebaikan teman-teman juga gitu loh. Misalnya saya membela apa nggak tidur dan sebagainya gitu kan. Teman-teman tahu sendiri kan kayak gitu. Jadi dengan saya menyampaikan seperti ini bukan berarti sebuah intimidasi atau pressure yang bagaimana, tapi memang itu sudah menjadi hal yang mutlak secara umum ya. Jadi teman-teman saya harap untuk bisa lebih profesional ya, termasuk ini Firda dan Ade ya kayak gitu ya, untuk semuanya lah ya. Overall selama perjalanan ini ya sudah kelihatan ada progres, entah itu mungkin dari jumlah pengunjung ya. Harapannya teman-teman juga bisa skillnya bisa cepat gitu ya, gitu kan. Entah itu dari cook, entah itu dari waiter dan sebagainya. Terlepas memang ya kita semua manusia kadang sok lupa, kadang sok salah dan sebagainya. Ya disitulah kita butuh saling toleransi. Ya. Nah, aku kepenak aku kan udah ngomong ya kerja santai, yang penting kerjaanmu beres, disiplin itu sebagai rasa saling menghargai itu. Tapi misalkan orang konfirmasi sebelum ada lah terbuang menang kayak gitu ya kasarannya. Jadi nyong jauh turun tensinya munggah mikir no bocah ini itu lah bobohi teman gitu kan pusing amat gitu loh misalnya loh. Tapi kan contoh lah kayak Firda aja kan udah sering tak bilangi tak omongi ya, aku pun ngobrol dengan bapak dan sebagainya ya. Ya masih mbok di sini ya, tapi nek anggar Arab sebelum ada ya nyong bisa itu kan misalnya. Itu hanya untuk pemahaman aja lah kita dalam hal bekerja ya. Ada pertanyaan enggak? Ada ya. Jadi apa yang saya sampaikan semoga menjadi feedback yang positif buat dengan semua untuk kita. Orang apa-apa geleweannya penting wajib malah bagi saya gitu loh, penting beres kerjaannya dan jangan ada menjadi sebuah jarak kayak dengan saya yang biasa ya kayak biasanya baik. Cuma memang saya secara personal pressure-nya kan semakin tinggi buat saya kayak gitu loh, harus menata teman-teman, mengatur semuanya bagaimana nanti omsetnya biar ke depan ya berkembang gitu kan. Harapannya kayak gitu dengan pelayanan yang bagus, ramah, customer nyaman, panganannya enak gitu kan. Nah, itu aja wis. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri aja kayak gitu. Mbak Vin kalau juga mau cabut dan sebagainya. Apa curhat maning enggak? Enggak. Yuk. Sepakat ya sama yang sampaikan tadi. Sepakat? Gimana? Nanti kirim ke grup aja.
Iya sekarang nggak apa-apa, nanti kan pembuatannya paling Senin kan. Heeh, soalnya kan 1 minggu libur kayak gitu. Sepakat ya tadi apa yang saya sampaikan ya. Ya yuk. Iya. Nah, semuanya sepakat ya. Nah, kita saling menjaga lah mas. Ya, itu aja. Tapi nyong ya orang perlu dibetin itu apa bisa pakai ya kan. Gitu. Ya sebagai bentuk rasa profesional aja. Ya, intinya open sharing kalau ada apa-apa ya kita cari solusi bersama. Gitu. Saya pun kan nggak mau menambah pekerjaan bapak juga, karena bapak juga udah sibuk. Gitu. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk briefing kali ini. Ya, semoga kedepannya juga akan lebih progresnya akan lebih baik ya dalam segala hal lah ya. Amin. Gitu. Ya udah, saya akhiri briefing kali ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.